Saya itu pertamanya emang jualan keliling. Dari kata-kata yuk ngopi yuk gitu jadi yuk ngejamu yuk gitu. Kalau nggak yuk ngerempah gitu kan. Makanya hadir. Dulur Keluarga dan Sobat Dewitan, kalau berbicara tentang ekonomi kreatif tentunya berbicara soal inovasi ya. Nah kali ini Parmin lagi sama Mbak Pri ya, ini dari ownernya Jamu Mbak Pri yang ada di mana Mbak, boleh diperkenalkan dulu deh ke Sobat Dewitan dan juga dulur keluarga yang ada di rumah. Oke, terima kasih untuk Sobat Dewitan. Jadi perkenalkan, nama saya Suprihatin, saya dari Kecamatan Pengalengan, Desa Marga Mekar. Oke, dari Pengalengan ya Mbak ya? Iya, dari Pengalengan. Nah Mbak, ini inovasi yang sudah terlihat jelas ya dari jamu yang saya lihat di depan kita semua. Jadi kan kalau jamu biasanya tidak dikemas seperti ini nih Mbak. Nah, gimana sih caranya atau awalnya Mbak bisa bikin jamu dengan kemasan seperti ini dan apa sih tujuannya gitu? Oke. Jadi emang dari awal usaha ya Teh, jadi saya itu pertamanya emang jualan keliling kayak jamu gendong gitu. Terus 2016 saya tuh keliling jualan jamu. Terus kemunculan tuh ide-ide buat gimana nih ya supaya jamu itu digemari lagi gitu. Karena hadirnya Jamu Mbak Pri ini kan kayak masyarakat sekarang apalagi generasi muda ya, itu stigma jamu tuh udah melekat gini, jamu tuh pahit. Iya, jamu tuh kuno gitu loh, ngapain sih minum jamu, kayak apa ya, mereka lebih ke yang yuk nongkrong, yuk ngopi yuk. Nah gitu kan, gimana sih caranya ngerubah dari kata-kata yuk ngopi yuk gitu jadi yuk ngejamu yuk gitu, kalau nggak yuk ngerempah gitu kan. Makanya hadir jamu yang dikemas kayak gini, yang menarik kayak gini lah, jadi supaya anak-anak muda itu nggak yang oh ya kemasannya menarik nih, juga warnanya nggak yang pekat-pekat banget, mungkin enak, jadi mereka penasaran buat nyoba gitu kan. Jadi seperti itu sih. Oke, ini udah luar biasa banget sih ya, karena memang saya juga tertarik nih sebagai generasi sekarang untuk nyobain ini, kayaknya nggak pahit sih, seger sih gitu ya. Nah tapi mungkin untuk capai ke titik ini tuh pasti ada tantangannya Mbak. Gimana nih tantangan yang dihadapi selama ini oleh Mbak Pri? Tantangannya tuh lebih ke ini sih ya, masyarakatnya tuh belum terlalu aware sama gaya hidup sehat mungkin ya Teh ya. Jadi masyarakat itu masih belum terlalu sadar kalau sebenarnya jamu itu boleh loh dikonsumsi tiap hari gitu. Jadi jangan minum jamu ketika kalau nggak sakit, ngapain minum jamu gitu kan. Lebih susahnya sebenarnya tuh mengajak masyarakatnya sih. Nah sumber daya manusia ini yang benar-benar susah digerakkan untuk minum jamu lagi gitu loh, karena mereka mikirnya masih jamu itu obat kan. Jadi tantangan terbesarnya tuh paling ya kita ngajak masyarakat ini supaya lebih gemar lagi minum jamu. Jadi jamu ini tuh berkelanjutan gitu, seperti itu sih Teh. Lalu untuk sampai di titik ini tentunya juga ada jatuh bangun sih ya. Jatuh bangunnya ya gimana ya? Jadi kalau misalkan diceritain tuh ya banyak gitulah. Kita promosi sana sini, kita ngajak buat mempercayakan bahwa usaha jamu ini tuh bisa loh kembali lagi gitu, kembali digemari oleh masyarakat lagi tuh bisa, selain budaya minum kopi atau ngeteh gitu. Jadi jamu itu juga bisa masuk dari lini bagian ini gitu. Ini menarik tadi, ada jatuh bangunnya mungkin Mbak Pri ya. Mungkin posisi yang pada saat itu Mbak Pri merasa jatuh itu kondisi seperti apa Mbak? Mungkin pas COVID kali ya. Jadi ada plus minus juga sih. Waktu COVID itu karena usaha kan semuanya nggak jalan ya, tidak bergerak gitu. Tapi syukurnya itu rempah malah semakin naik, diangkat gitu. Lalu pas kita udah mulai mau ngangkat si rempah ini waktu COVID ini, itu pas sebelum COVID udah selesai, mulailah ini lagi gitu loh. Jadi kayak seakan-akan tuh cuman gebrakannya tuh sekali brek gitu, tapi selanjutnya tuh tidak ada lagi gitu. Nah ini gimana sih caranya
dari jamu Mbak Pri ini tuh mikirin lagi untuk supaya tetap apa ya, terus naik lagi gitu loh, bertahan gitu, tetap bertahan. Jadi jangan sampai yang usahanya udah sekian lama kita jalani tapi berhenti kan juga nggak ini ya, berhenti di. Bagaimana sih cara Mbak Pri bisa menghadapi tantangan tersebut gitu sampai tetap terus berjalan, itu seperti apa Mbak? Yakin sih ya, mungkin ya, dari keyakinan pertama, yakin, terus kita harus punya ini afirmasi positif terus tiap hari. Jadi kalau misalkan hari ini kita belum mencapai suatu tujuan ini ya, gimana caranya kita harus terus menerus gitu, kayak terus menerus apa sih yang kita pikirkan ke depannya tuh kayak gimana gitu, supaya kita nggak stuck di situ. Jadi gimana ya kalau ngejelasinnya tuh? Jadi kita harus tetap berinovasi, berkreasi dan tentunya yakin juga sih, yakin jangan patah. Terus ya. Jangan patah semangat gitu, namanya usaha. Lalu kalau misalkan berbicara usaha kan harus modal dulu, itu juga nggak begitu melulu ke modal, karena modal kalau tanpa ide, tanpa kreativitas ya mau jadi apa gitu. Unsur utamanya adalah kreativitasnya dulu ya. Iya, kreativitas dulu bentuk, terus mentalnya juga. Karena mau jadi pengusaha itu nggak yang semudah dilihat orang kan, apa ya? Orang melihatnya tuh enak, ini udah enak, padahal kan mereka tidak melihat perjalanannya sebelumnya itu susahnya gimana, susah bangunnya mereka gitu. Oke Mbak, dan ini Mbak juga merupakan salah satu penerima manfaat dari fasilitasi di Sparekraf ya Mbak? Iya betul. Bagaimana mungkin kesan-kesannya kemarin sudah mendapatkan fasilitasi ini, gimana Mbak? Tentunya, oh ya, tahun ini apa tahun ini? Ya? Oh tahun ini, baru tahun ini. Tahun ini daftar sih, ya baru tahun ini daftar HPI dari Dispar Parekraf Kabupaten Bandung ya. Tentunya sangat senang sih, karena menunggu dari tahun-tahun yang lalu karena nggak kebagian slot, tapi tahun ini udah kebagian slot. Karena kita sebagai pengusaha juga wajib sih mendaftarkan merek kita, karena merek itu bukan sekedar merek ya, jadi jati diri dan identitas usaha kita sendiri gitu. Jadi sebelum memulai usaha, merintis dari kecil sebelum besar gitu ya, mendingan langsung didaftarin HPI itu sih, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, ini sangat inspiratif dan juga kreatif sekali produknya. Mbak Pri, boleh mungkin berikan satu kata inspiratif untuk para pelaku ekraf di sana yang sedang menonton saat ini, boleh Mbak? Silakan. Boleh. Untuk pelaku ekraf di Kabupaten Bandung, jangan patah semangat, terus cobain yang belum pernah dicoba, karena di depan sana itu masih ada tangga yang harus dinaiki, jadi tetap semangat. Mungkin itu aja sih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Pri atas waktunya di Hari Ekraf Nasional. Kita menghadirkan Mbak Pri sebagai sosok yang inspiratif dan juga menginspirasi tentunya dengan produk jamu Mbak Pri-nya yang luar biasa nih ya hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses. Iya, makasih.